Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai dokumen transaksi dari perusahaan CV Hima Kemzon dari dokumen transaksi nomor 29 hingga dokumen transaksi nomor 42. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadine Bunga Cahaya Tirta, nomor presensi 26. Saya Nadia Dwi Cahyani, nomor presensi 25. Saya Novelia Safitri, nomor presensi 28. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dokumen transaksi 29. Di sini, di dokumen transaksinya menyatakan bukti kas keluar. Berarti kita masuk ke spend money, banking, kita masuk ke spend money, biarkan kepada kasir kas kecil, berarti kita akan membuat card-nya dulu. New, kita buat card tipenya employee, karyawan, kita tulis kasir kas kecil. Ini kedua, lalu kita oke. Kita pilih kasir kas kecil yang telah dibuat tadi. Kita ganti ceknya KK06. KK06. Tanggal 22 Desember 2014. Memonya jangan lupa kita tuliskan pembayaran untuk pengisian kas kecil. Oke, kita masukkan akunnya petty cash, karena dia mau mengisi kas kecil, cash. Masukkan angkanya sejumlah 2.920.000. Jangan lupa masukkan di amount-nya juga. Lihat jurnalnya akan seperti ini, tanggal 22 Desember 2014. CV Hima membayarkan kepada kasir kas kecil untuk pembayaran untuk pengisian kas kecil sejumlah 2.920.000. Cash in bank-nya berkurang 2.920.000 dan petty cash-nya bertambah sejumlah 2.920.000. Jika tidak ada yang salah, lalu kita record. Kita lanjut ke dokumen transaksi 30. Di dokumen transaksi 30 merupakan nota kontan. Nota kontan itu merupakan penjualan tunai. Jadi kita masuk ke sales. Kita enter sales. Kita membuat dulu customer-nya yang terbaru, yaitu penjualan tunai. Customer, dia bisa company, bisa individual. Kita buat individual saja. Kalau kita oke, kita pilih dulu customer-nya tadi, penjualan tunai. Karena dia penjualan tunai berarti tidak ada terminnya, kita ganti ke COD. Oke. Kita masukkan invoice-nya, yaitu KM.05. Tanggalnya jangan lupa, kita masukkan tanggal 23 Desember 2014. Ya sudah, kita masukkan barangnya. Sony sejumlah 2. Dengan harga 4.250.000. Lalu Fujifilm sejumlah 3.
dengan harga 6.290.000. Lalu Canon sejumlah 1. Dengan harga 9.350.000. Dan di dokumen transaksinya ada rabat, yaitu merupakan diskon. Jangan lupa kita masukkan sebesar 20%. Jika sudah, kita cek dulu apakah sudah benar. Dan karena ini merupakan penjualan tunai, berarti uangnya sudah diterima, akan langsung diterima. Kita pay today-nya, kita masukkan sesuai dengan amount-nya, yaitu 32.313.600. Kita buat cash. Nanti akan seperti ini. Kita lihat jurnalnya dulu. Jurnalnya akan seperti ini. Dia penjualan tunai dan juga penerimaan uangnya. Besar seperti ini. Kita oke. Jika sudah tidak ada yang salah, kita record. Lalu kita lanjutkan ke dokumen transaksi 31, di mana ini merupakan bukti kas keluar. Kita baca dulu keterangannya. Pelunasan utang dagang atas penjualan tanggal 14 Desember 2014. Kita masuk ke purchase, karena ini pelunasan utang dagang, kita pay bills. Kita pilih diterima dari PT Bursa Kamera. PT Bursa Kamera, kita membayar kepada PT Bursa Kamera, berarti ceknya kita masukkan nomornya, nomor bukti KK07. KK07. Tanggalnya 26 Desember 2014. Sebesar 140.280.000. Kita masukkan dulu 140.280.000. Kita bisa tulis satu-satu atau kita masukkan langsung semuanya, amount of pay-nya langsung 140 juta juga boleh. Langsung masukkan total 140.280.000. Sudah seperti ini, kita tulis dulu memonya. Pelunasan utang dagang tanggal 8 dan 14 Desember. Sudah kita lihat jurnalnya. Seperti ini akan tanggal 26 Desember 2014 dibayarkan kepada PT Bursa Kamera. Cash in bank-nya berkurang sebesar 140.280.000 dan akun payable-nya berkurang sebesar 140.280.000. Jika sudah dan juga sudah balance, kita record. Kita cancel. Oke. Sudah. Lalu kita masuk ke dokumen transaksi 32. Surat permintaan pembelian PT Alpha Photo. Di purchase, kita buka di enter purchase, kita buka di quote, karena surat permintaan pembelian. Kita pilih supplier-nya PT Alpha Photo. Sudah, kita ganti purchase-nya, nomor bukti AF SPP 03.
Jadi tanggalnya 20 Desember 2014. Kita masukkan barangnya yang diminta. Sony sejumlah 6, target satuannya 2.550.000. Lalu Fujifilm jumlah 5 dengan harga satuan 3.750.000. Dan juga Canon dengan harga satuannya 5.600.000. Jangan lupa kita masukkan PPNBM-nya. PPN-nya Sony sebesar 1.530.000. Lalu ada Fujifilm jumlah 1.875.000. Lalu Canon sejumlah 4.800.000. 4.480.000, maaf. 4.480.000. Jangan lupa kita ubah ke NT. Maaf, ada yang salah. Untuk Canonnya sejumlah 8 unit, bukan 1 unit ya. 8. Totalnya akan menjadi 94.620.000. Karena ini merupakan surat permintaan pembelian, kita tidak bisa melihat jurnalnya seperti ini. Subtotalnya untuk barangnya 86.735.000, teksnya 7.885.000, dan total semuanya seluruhnya 94.620.000. Jika sudah, kita save, kita no. Kita lanjutkan ke dokumen transaksi 33. Bukti memorial berdasarkan permintaan pembelian nomor AFSPP 03, mohon untuk dibuatkan surat order pembelian. Baik, kita lanjut ke dokumen transaksi 33. Bukti memorial berdasarkan permintaan pembelian nomor AFSPP 03, mohon untuk dibuatkan surat order pembelian. Jadi kita masuk ke purchase, dari dokumen sebelumnya kita buatkan menjadi surat order pembelian. Kita buka di purchase register, maaf. Kita ganti dulu 1 Desember 2014, 1 Desember 2014. Yang tadi PT Alfa Foto, kita ganti ke surat order pembelian. Kita change to order. Jika sudah, kita ganti nomor buktinya WM03. Tanggal 27 Desember 2014. 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 27 Desember
Kita cek lagi apa ada yang berubah. Jika tidak ada, kita record. Nah, udah. Di sini saya akan melanjutkan di dokumen transaksi 34, di mana ini merupakan bukti kas keluar atas jasa konsultan yang kepada Nabarutex Konsultan. Kita masuk ke banking, lalu spend money, lalu cardnya kita membuat baru karena tidak ada. Ini digantikan namanya Nabarutex Konsultan. Oke, cek nomornya KO 308 pada tanggal 27 Desember 2014. Uangnya 5.880. Lalu akun yang terpakai adalah akun profesional fees karena mereka menggunakan jasa konsultan. Sebesar 3 juta untuk bulan November. Namanya kita isi jasa konsultan bulan. Ini juga professional fees untuk bulan Desember. Ya. Jasa konsultan, namanya jasa konsultan. Selanjutnya di income tax payable sebesar 100 minus 120. Ya, minus 120 didapat dari menurut pasal PPh 23, jasa konsultan diberi potongan 2%. 2% dari 3 juta adalah 60.000, dan untuk 2 bulan maka 60.000 dan 60.000 menjadi 120.000. Memonya diberi PPh pasal 23. Oke. Out of sales-nya sudah 0, maka kita record.
kita kontrol R dulu. Nah, di sini terdapat transaksi kepada Nabartex konsultan. Cash in bank berkurang 5.880.000 karena 3 juta untuk jasa konsultan bulan November dan Desember. 3 juta untuk jasa konsultan bulan Desember, lalu 120 di kredit mengurangi menjadi, jika di total menjadi 5.880.000. Oke, lalu kita record. Lalu kita lanjut pada dokumen 35, di mana ini merupakan surat penerimaan barang untuk pembelian pada PT Alfa Foto. Kita ke menu purchase, lalu purchase register, order, kita receive item, purchase-nya kita, nomor buktinya kita ganti menjadi AF SPB Rep 05 pada tanggal 28 Desember 2014. Ini receive kita pada dokumen transaksi menerima 6 untuk Sony, lalu 3 untuk Fujifilm, lalu 6 untuk Canon. Lalu tidak lupa kita mengisi pajak barang mewah. Untuk Sony 1.530.000. Lalu untuk Fujifilm 1.125.000. Lalu pada Canon 3.360.000. Baik, sudah. Lalu kita kontrol R untuk mengecek. Di sini terdapat jurnal liability account for item di kredit sebesar 66.165.000. Lalu merchandise inventory-nya ini merchandise inventory Sony 16.830.000, lalu Fujifilm 12.375.000, lalu Canon 36.960.000, dan itu bertambah di debit semua. Kita oke. Lalu kita record. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan pada dokumen transaksi 36. Ini merupakan voucher kas kecil kepada atas pembuatan brosur untuk pemasaran produk. Maka kita akan masuk pada menu banking, lalu spend money. Untuk pay from account-nya kita ganti jadi petty cash. Lalu card-nya karena tidak ada, kita membuat baru. Personal dan company sudah benar. Dewa printing. Oke, lalu cardnya kita isi Dewa printing, ceknya nomor PKK,
PT04 pada tanggal 28. Lalu kita mengeluarkan uang sebesar 1.250.000. Memonya kita membuatkan brosur untuk produk. Lalu ini melibatkan akun advertising expense merupakan nomor 61107 sebesar 1.250.000. Memonya kita isi pembuatan brosur. Lalu kita Ctrl R untuk mengecek. Sini terlihat mengurangi PTS karena kita mengeluarkan uang dan menambah beban iklan. Sudah benar, lalu kita record. Lalu selanjutnya pada dokumen transaksi 37 masih tetap di spend money karena ini merupakan voucher kas kecil di mana kita mengeluarkan uang untuk membayar jasa angkut atas pembelian barang pada bulan Desember. Ini tetap di spend money, lalu petty cash tetap, lalu mapnya kita buat karena tidak ada. Jasa angkut CND lalu partnya kita beli GND yang sudah kita buat, ceknya nomor PKK titik 05. Tanggalnya tanggal 29. Amountnya kita mengeluarkan uang sebesar 350.000. Memonya pembayaran jasa dan Desember 2014. Akunnya under expense sebanyak 350.000 sudah benar. Lalu semuanya pembayaran jasa angkut. Lalu kita Ctrl R untuk mengecek. Nah, di sini terdapat petty cash di kredit karena ini merupakan transaksi yang mengurangi petty cash karena kita mengeluarkan uang untuk membayar jasa angkut pada bulan Desember. Lalu debitnya menambah other expense dari beban angkut bulan Desember tersebut. Oke, sudah benar, lalu kita record. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menginput
dokumen transaksi dari CV Hima Kemzon, mulai dari dokumen transaksi 38. Dan dokumen transaksi 38 ini merupakan penjualan secara kredit. Maka dari itu kita pilih sales. Kemudian enter sales. Setelah itu pilih customer terlebih dahulu. Pada dokumen transaksi ini tertera bahwa CV Hima Kemzon itu menjual barangnya kepada Blitz Photoshop. Karena belum ada di sini, jadi kita buat terlebih dahulu. Ininya company. Dengan nama Blitz. Jika sudah, bisa kita klik OK. Kemudian kita pilih perusahaan tadi. Sebelumnya, perusahaan ini ternyata ada alamat. Bisa kita tulis terlebih dahulu, yaitu Jalan Mas Barat. Di kota Semarang. Dan kita klik OK kembali. Setelah itu kita tulis nomor buktinya terlebih dahulu, yaitu FC.03. Dan ini dokumen transaksi pada tanggal 29 Desember 2014. Di sini, CV Hima Kemzon menjual barang dagangnya yaitu sebesar 3 barang dari item Sony. Dengan harga persatuan atau per unitnya itu adalah Rp4.250.000. Dan teksnya itu VAT, karena ini ada PPN 10%. Setelah itu, penjualan 3 barang dari item Fujifilm. Dengan harga persatuannya Rp6.290.000. Kemudian menjual 5 barang dari item Canon. Dengan harga Rp9.350.000. Dengan metode pembayarannya yaitu melalui cash. Dengan total semuanya Rp78.370.000 dengan pajaknya Rp7.837.000. Sehingga menjadi Rp86.207.000. Kemudian bisa kita Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Di sini, penjualan kepada Blitz Photoshop membuat account receivable bertambah sebesar Rp78.370.000. Kemudian yang ini untuk piutang dari pajaknya, fade out. Kemudian penjualannya itu sebanyak Rp78.370.000. Dan jumlah dari cost of goods sold harus sama dengan jumlah dari merchandise inventory-nya. Jika sudah, bisa diklik OK. Kemudian kita record. Lanjut pada dokumen transaksi ke-39.
Dokumen transaksi ke-39 ini merupakan bukti kas masuk yang diterima dari toko Gajah Mada Foto. Dengan keterangan, itu pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 19 Desember 2014. Terminnya 2/10 N/30. Dan ini dokumen pada tanggal 30 Desember 2014. Yang artinya sudah melebihi 10 hari. Jadi tidak mendapatkan diskon. Dan untuk pelunasan piutang dagang ini, kita masuk ke sales. Setelah itu ke receive payment. Kemudian ininya cash in bank karena pembayarannya dari cash in bank-nya itu. Setelah itu customer-nya adalah toko Gajah Mada Foto. Dan di sini amount receive-nya itu 66.946.000 rupiah. Dengan metode pembayarannya melalui cash. Jangan lupa untuk mengganti nomor buktinya menjadi KM.06 dan tanggalnya 30 Desember 2014. Memonya adalah pelunasan piutang dagang seperti pada keterangan. Karena pada keterangan itu adalah pelunasan piutang dagang pada tanggal 19 Desember, maka kita bisa tuliskan amount applied-nya pada tanggal 19 Desember 2014 ini. Setelah itu bisa kita Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Di sini, pelunasan piutang dagang membuat cash in bank bertambah sebesar Rp66.946.000 atas pelunasan piutang, sehingga piutang dagang ini berkurang sebesar Rp66.946.000. Setelah itu bisa kita klik OK. Kemudian bisa kita record. Kemudian lanjut pada dokumen transaksi ke-40. Dokumen transaksi ke-40 ini merupakan faktur penjualan dari PT Alfa Foto kepada CV Hima Kemzon. Karena ini faktur penjualan dari PT Alfa Foto, bagi CV Hima Kemzon merupakan pembelian. Dan dokumen transaksi ke-40 ini merupakan lanjutan dari dokumen transaksi 35, yaitu surat penerimaan barang. Nah, itu bisa kita pilih menu purchase, kemudian purchase register. Kita ganti dulu tanggalnya, 1. Kemudian di order. Pada dokumen transaksi ini, kita change to bill. Dikarenakan pada dokumen 35, baru diterima sebanyak 6 barang dari item Sony, 3 barang dari item Fuji, dan 6 barang dari item Canon, jadi kita ubah terlebih dahulu. Jangan lupa untuk mengubah nomor buktinya terlebih dahulu, yaitu AF titik FB strip 05. Dan tanggalnya adalah 30 Desember
2014. Kemudian, bisa kita kontrol R untuk melihat jurnalnya. Di sini, account payable bertambah sebesar Rp66.165.000 dan account payable yang ini adalah utang dari pajaknya Fed-in. Kemudian akun merchandise-nya inventory-nya ini sudah ditambah dengan PPNBM-nya. Kemudian bisa kita klik OK. Setelah itu bisa kita record. Kemudian lanjut pada dokumen transaksi ke-41. Dokumen transaksi ke-41 ini merupakan bukti memorial dengan keterangan atau penjelasan transaksi. Sebagian produk akan dijadikan hadiah yang akan disumbangkan kepada beberapa yayasan sosial. Karena bukti memorial ini berhubungan dengan persediaan barang dagang, maka kita pilih menu inventory, kemudian adjust inventory. Jangan lupa kita ubah dulu inventory journal number-nya, yaitu BM T04. Dan tanggalnya 30 Desember 2014. Semuanya itu merupakan pemberian sumbangan hadiah untuk yayasan sosial. Dan barang dagang yang dihadiahkan oleh CPI Makemzon adalah dari item kanon. Sebanyak 3 barang. Namun, dikarenakan ini merupakan pemberian hadiah, akan mengurangi persediaan barang dagang pada perusahaan CPI Makemzon. Maka dari itu perlu minus terlebih dahulu. Dengan harga per unit atau persatuannya Rp6.050.000. Dan untuk akunnya adalah other expense, yaitu 6-2108. Kemudian bisa kita Ctrl R untuk melihat jurnal. Di sini pemberian sumbangan hadiah untuk yayasan sosial menambah beban lain-lain atau other expense dan mengurangi merchandise inventory atau persediaan barang dagang sebesar Rp18.150.000. Setelah itu kita klik OK, kemudian kita klik record. Setelah itu, dokumen transaksi terakhir, dokumen transaksi 42. Dokumen transaksi ini merupakan bukti kas keluar yang dibayarkan kepada Bank BNI 46 Cabang Semarang, yang merupakan angsuran pinjaman Bank Mandiri. Maka dari itu kita pilih menu banking, kemudian kita pilih spend money. Setelah itu ini dari kas, maka cash in bank. Setelah itu card-nya itu Bank BNI 46 Cabang Semarang. Dikarenakan belum ada, jadi kita buat terlebih dahulu. Ininya personal, company, Bank BNI,
cabang Semarang. Semarangnya bisa kita tulis di kotanya. Kemudian bisa kita klik OK. Kita pilih Bank BNI 46 tadi. Memonya angsuran pinjaman Bank Mandiri. Nomor buktinya adalah 8.09. Tanggalnya 31 Desember 2014. Dan kas yang dikeluarkan sebesar 5.750.000. Dan untuk akunnya itu adalah Bank Mandiri Loan. Karena merupakan angsuran dari Bank Mandiri itu, utang dari Bank Mandiri itu dengan nomor akun 2/2101. Angsuran pinjamannya itu sebesar 5 juta rupiah, seperti yang tertera pada keterangan dokumen transaksi. Kemudian, sisanya 750.000 rupiah itu merupakan beban bunganya, bunga sebesar 15%-nya. Itu pada nomor akun 8/2101. Untuk memo yang sini bisa ditulis angsuran pinjaman. Kemudian yang sini bisa ditulis bunga pinjaman. 15%, seperti yang tertera pada dokumen transaksi. Dan kita tap. Jika sudah, bisa kita Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Di sini, untuk angsuran pinjaman Bank Mandiri, membuat cash in bank berkurang sebesar 5.750.000 rupiah atas pembayaran angsuran Bank Mandiri dan bunga banknya. Angsuran sebesar 5 juta rupiah dan bunganya sebesar 750.000 rupiah. Jika sudah, bisa kita klik OK. Kemudian kita klik record. Sekian dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.